Ini adalah kabar buruk, kabar sangat buruk. Wanita itu menangis, menangis melihat kita adalah sulit bagi saya untuk pergi ke Malaysia lagi. Saya tidak mungkin melakukan itu, guys. Saya tidak akan terbang lagi ke Malaysia, tidak akan pernah. Ya Allah, aduh, bagaimana ini? One, two, three, come on! Sampai nangis dia, guys. Rupiah mata uang terlemah ke-6 di dunia. Hari ini 6 Mei 2025, 1 ringgit sudah mencapai 3.900 rupiah. I think that's crazy. Within 6 months nilainya tuh bisa naik sampai dengan 500 perak. Itu gila banget sih. Jangan pernah bilang ini adalah kenaikan yang kecil, karena sesungguhnya ini kenaikan yang cukup signifikan. Bayangkan sebelumnya kalau kita transfer 1.000 ringgit itu cuma dapat 3.400.000. Sekarang kita transfer 1.000 ringgit belum bisa dapat 3.900.000, hampir 4 juta. Perbandingannya 400-500 ribu tuh gila banget, karena ya kita masuk pasti jumlahnya akumulatif kan, gak mungkin kita cuma transfer 1 ringgit 2 ringgit. What do you think, guys? Apakah ringgit nanti akan naik sampai 4.000 atau mungkin lebih dari 4.000? Guys, dengan melihat video ini sulit bagi saya untuk pergi ke Malaysia lagi. Saya tidak mungkin melakukan itu, guys. Saya tidak akan terbang lagi ke Malaysia, tidak akan pernah. Bayangkan, guys, jika setiap bulan terjadi kenaikan ringgit, rupiah makin jatuh, ya Allah. Berat, guys. Bayangkan kemarin 1.000 ringgit itu adalah 3.400.000 rupiah. Sekarang sudah 3.900.000 rupiah. Dan potensi untuk kedepannya bagaimana, guys? Bagaimana? Makin berat untuk kita wisata ini, guys, untuk pergi terbang ke Malaysia. Karena apa ini bisa terjadi, ya Allah. Dan tadi sudah dengar, guys, wanita itu menangis melihat kita adalah rupiah, nilai mata uang terlemah nomor 6 di dunia, guys. Nomor 6 di dunia. Mengapalah yang begini-begini ini dibawa-bawa juga Indonesia, ya, guys. Terlemah ke-6 di dunia, ya Allah. Ini bikin sedih, bikin terharu, ya. Entah mengapalah di 2025 ini nilai rupiah ini kok semakin lama semakin anjlok. Aduh, sampai kapan lah begini? Ya, kita lihat nilai rupiah jatuh, nilai ringgit malah naik, guys. Ya, sulit nanti kalau 1.000 ringgit itu sudah ada 6 juta rupiah. Aduh, ya Allah. Aduh, bagaimana ini? Sumpah gue nyesel banget tukar uang di Indonesia sebanyak ini. Gue selama 3 hari di Malaysia gak kepake sedikit pun. Bener semua di sini pakai cashless, tinggal pakai QRIS tinggal tap udah. Gak perlu lagi pakai cash. Mereka di sini semua lebih prefer pakai cashless, tinggal tap dan QRIS udah selesai. Gue selama 3 hari di Malaysia nggak ada tuh kepegang sedikit pun nggak ada. Terus gue nanya, buat apa gue keluarin uang, gue tukar uang di Indonesia dan sebanyak ini dan gak kepake sekarang? Buat apa, gue nanya? Guys, bayangin, teknologi. Itulah yang dihadapkan oleh negara tetangga kita, Malaysia. Ya, bayangin tadi orang Indonesia ketika dia menukar uang rupiahnya kepada ringgit, tapi ternyata itu juga tidak terpakai, guys, karena cashless lagi QRIS. Di sana sudah zaman teknologi, ya. Jadi itu lebih mempermudah semua orang, bukan hanya orang-orang yang ada di sana, namun orang yang akan datang. Itu memudahkan mereka semua. Bayangin ya, pemerintah mereka semua itu begitu sangat bijaksana. Bukan hanya memikirkan masyarakat mereka saja, namun memikirkan para turis wisatawan asing yang datang ke Malaysia itu untuk dipermudah semuanya.
Kenapa ringgit makin kukuh? Dan bukan setakat kuat lawan US dollar, tetapi kuat berbanding mata wang lain seperti rupiah Indonesia, yen Jepun dan banyak lagi mata wang utama. Salah satu sebab utamanya ialah kerana sekarang banyak duit tengah masuk ke Malaysia. Contohnya, banyak syarikat tempatan yang jual produk di luar negara sebelum ini, kebanyakan mereka buat duit dalam US dollar, tapi mereka ni dah tukar kepada ringgit Malaysia sebab ringgit dulu lemah, tapi sekarang keyakinan dah naik dan mereka dah mula tukar mata wang asing kepada ringgit Malaysia. Sudah pastinya ini bantu kukuhkan ringgit. Bukan ini saja, ada banyak pelaburan asing masuk ke Malaysia. Contohnya 6.2 bilion US dollar dari Amazon untuk pusat data dan Microsoft dengan pelaburan sebanyak 2.2 bilion US dollar. Bahkan pengurus dana asing pun dah berminat nak melabur dalam pasaran saham tempatan kita. Contohnya dalam Bursa Malaysia, sebab prestasi di sini dah makin bagus, terutamanya dalam sektor perbankan kita. Bila semua pelabur asing ni nak melabur di Malaysia, sudah semestinya mereka perlukan ringgit Malaysia, dan ini yang jawab persoalan kenapa ringgit makin kuat. Bahkan paling kuat di ASEAN dengan menunjukkan jurang yang paling besar berbanding mata wang negara yang lain. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia. Ini adalah kabar buruk. Kabar sangat buruk bagi para netizen-netizen. Ya, coba dengar, coba lihat. Ringgit makin kukuh. Begitu mendengar kata-kata itu, banyak yang sakit hati, banyak yang iri dengki, ya. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Selama ini, mengapa kok ringgit itu makin lama makin kekeh? Ya. Dari nilainya kita sudah dapat melihat. Ya. Semakin kuat. Ini terbukti dari para investor lama yang sudah berjuang hidup dan mati di Malaysia. Bagaimana mereka berusaha untuk memajukan investasinya di Malaysia. Dan saat ini silih berganti, datang lagi para investor baru yang masuk ke Malaysia. Dan mereka semua mau ringgit. Itu salah satu faktor yang kuat yang membuat ringgit itu tidak pernah jatuh hingga sampai sekarang. Mengapa, guys? Ya. Saat tetangga kita makin power, tinggalkan rasa iri dengki kita. Kita lihat mengapa mereka bisa. Mereka mampu, kita juga pasti. Namun kita tetap berharap kepada pemerintah kita untuk hal seperti ini, prestasi seperti ini yang telah terjadi di negara tetangga kita, termasuk Brunei, Singapura, dan sekarang bahkan Malaysia, itu juga terjadi di tempat kita. Jangan aneh-aneh yang ada. Begitu saat investor masuk ke tempat kita, ada pungli sana-sini. Ya. Bahkan operasional tidak bisa berjalan tanpa membayar uang pungli tersebut. Karena jalan sudah diblokade oleh pemuda-pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya, yang meminta uang secara tidak sah. Ini menyebalkan. Sakit bagi para mereka investor asing yang benar-benar mempercayakan Indonesia. Makin hari makin gusar. Jika selalu ada saja yang melakukan hal ini, pungutan-pungutan liar. Dan kita berharap kepada pemerintah kita, coba lihat, BYD, perusahaan mobil asal Cina yang berinvestasi ke Indonesia. Nah, coba selamatkan itu juga, guys. Dan bagaimana mereka merasa aman untuk investasi di Indonesia. Begitu juga yang harus terjadi saat para investor asing lainnya berada di Indonesia. Aman dan nyamankan mereka semua. Ini demi membuka peluang pekerjaan yang sebesar-besarnya kepada kita. Jangankan investor luar untuk masuk ke sini, yang mempertahankan yang di dalam negeri ini sudah cukup sulit. Karena ketika mereka pergi, ini sudah banyak buktinya, para investor itu pergi, maka meninggalkan orang-orang yang tidak dapat bekerja lagi. Banyak orang yang akan di PHK, pemberhentian hubungan kerja dan tidak bekerja lagi. Lalu bagaimana nasib mereka?
Coba kita lihat bagaimana Malaysia melakukannya, Vietnam. Di Malaysia, bukan hanya rakyat mereka saja, namun orang dari luar negara bisa mereka pekerjakan. Dan jangan sampai di tempat kita semakin lama, semakin hari, semakin banyak pengangguran-pengangguran yang ada. Semua orang tidak berharap hal itu. Dan usaha pemerintah tetap kita hargai, kita hormati. Tapi bagaimana kita melihat gambaran itu yang sudah terjadi, bahwa sudah ada jutaan orang yang tidak bekerja, namun dia bertanggung jawab atas keluarganya. Coba difikirkan ulang. Kita kaji. Jadi tidak ada salahnya karena keterpaksaan itu tidak ada. Susah, sulit untuk peluang pekerjaan bagi mereka semua. Jadi mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Di Malaysia ada yang secara ilegal karena memang mereka terpaksa. Terpaksa, bukan kemauan mereka untuk melakukan ilegal ke Malaysia, bukan. Tapi karena keterpaksaan hidup. Semakin lama, semakin tidak makan, perut ini semakin kosong. Maka apapun yang akan dilakukan, maka dilakukanlah. Termasuk hal demikian, guys. Ya. Jadi mengapa mereka mau masuk ilegal ke negara orang? Karena perut. Bukan hanya perut mereka, tapi perut istri, anak-anak. Makanya mereka mau, tidak mau, suka, tidak suka melakukan hal tersebut. Karena sulitnya peluang pekerjaan. Dan semoga ini dapat diamankan bagi mereka. Rayu mereka semua, para investor asing, untuk masuk ke Indonesia. Buka peluang pekerjaan sebesar-besarnya di sini. Kan itu yang diharapkan. Itu yang dimau. Dan semoga kedepannya itu dapat terjadi. Itu harapan dan doa kita sebagai masyarakat Indonesia. Setidaknya kita meniru bagaimana sih, apa sih langkah yang telah dilakukan oleh tetangga kita. Kan begitu. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.